اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا بكل عين يوما فإني لا أطاع. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل حقا ويقيني. والذي في كل حين دوما فإني لا أطاع. الشمس بعد من ضياء والبدر نور من سماء. الشمس بعد من ضياء والبدر نور من سماء. والكل في معناهما لم يدركوا ذاك المقام. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. وعبدي في كل حين دوما فإني لا أطاع. وحقا زادتنا عون وزاد عن والنور أو وحقا زادتنا عون وزاد عن والعون. لكن بمال الرسول صبيت من كل الأسقام. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. وعبدي في كل حين دوما فإني لا أطاع. أهدي صلاتي مع سلامي على النبي بدري التمام. أهدي صلاتي مع سلامي على النبي بدري التمام والآل
والآل وصحبه الكرام أرجو بهم حسن الختام حب النبي والآل ومذهبي حقا ويقين حب النبي والآل ومذهبي حقا ويقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح
الكافرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kajian tafsir Al-Quran. Salawat salam serta kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kajian tafsir Al-Quran pada pagi ini berjudul Hidup Sederhana dan Tidak Berlebihan. Langsung saja kepada inti acara kajian tafsir Al-Quran, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Ahmad Mujahid MA. Kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana la ilma illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian tafsir yang kita akan mengkaji tentang surah Al-Qasas yang diminta itu dari ayat 79 saya sampai ayat 82 tadi telah dibacakan Qarib, yang itu kaitannya dengan hidup yang sudah berlebih-lebihan atau hidup sederhana diistilahkan. Nah, ketika membaca ayat tadi ya, dari ayat 79 ini tidak lepas dari kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, atau kalau istilah di ulumul Quran itu munasabah. Jadi ada keterkaitan, kesesuaian dengan ayat yang sebelumnya, khususnya di ayat 76, 77 dan 78, karena itu masih satu kesatuan. Karena kalau kita baca fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu la yuhibbul mu'min. Nah, di sini kan artinya, dan ketika keluar menemui kaumnya. Nah, yang menemui itu siapa? Nah, di sini ya walaupun tadi disebut, tapi di ayat sebelumnya itu sudah disebutkan, yaitu dia adalah Qarun. Yang dia keluarnya itu fi zinatihi, dengan segala kemegahannya. Jadi ketika keluar dari rumah, dia keluar dengan segala kemegahannya. Lalu ketika melihat Qarun seperti ini, orang-orang melihat Qarun seperti ini, mereka ingin seperti apa yang telah dipunyai oleh Qarun. Nah, tentunya sampai mereka berkata, innahu ladu hadzin azim. Sesungguhnya, kata mereka, bukan Fir'aun ya, Qarun. Sesungguhnya Qarun
itu betul-betul berada dalam keberuntungan yang besar. Ladu hadzin azim. Jadi mempunyai keberuntungan bagian yang besar karena dengan kekayaan yang dia miliki. Kita penjelasannya nanti dulu ya. Terus akan tetapi dari sekian orang yang melihat ketika Qarun keluar, ada yang kagum dengan kekayaan Qarun, dengan kemegahannya, dengan segala macam kemewahannya. Tetapi ada orang lain yang di sini disebut waqala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Lalu kata orang yang mempunyai ilmu, itu orang alim, kan? Orang alim yang punya pengetahuan agama yang baik, dia berkata, wailakum, celakalah kalian. Thawabullahi khairun, sesungguhnya pahala yang berasal dari Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kemewahan yang dipunyai oleh Qarun. Yang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik itu akan diberikan kepada siapa? Liman amanah. Bagi orang yang beriman. Wa 'amila shalihan, dan berbuat baik. Ada lagi syarat ketiga, wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak diberikan pahala yang seperti itu kecuali terhadap orang yang sabar. Jadi walaupun melihat misalnya Fir'aun terus ya, kayak Fir'aun. Walaupun Qarun yang keluar dengan segala kemewahannya, dengan segala macam perhiasannya, dengan segala kehebatan dari segi hartanya, maka yang diinginkan di ayat yang 80 ini wala yulaqaha illa sabirun, jadi bersabar dengan apa yang dipunyai oleh orang lain. Bagaimanapun hebatnya orang lain, kada usah apa bahasa kita tuh, ada usah bahasa ada usah nang hiran kan, ada usah gigiran kan. Jadi jangan terlalu kagum dengan sesuatu kemewahan yang dipunyai oleh orang lain. Ya sabar saja, bersabar dengan apa yang kita miliki. Ya sabar saja dengan ada yang sekarang kita punyai. Urusan orang punya skopi misalnya kan, udahlah skopi, biar skopi kan memang dia punya harta skopi kan, orang tuanya maksudnya, orang tuanya punya skopi. Ya kita masih kendaraan biasa, ya oke, masih bisa pindah, syukur juga bisa pindah daripada ada kawan ke jalan betis. Ya. Jadi pahala yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah liman amanah, dari yang beriman. Terus yang kedua adalah berbuat baik, yang ketiga ada satu lagi bersabar. Oke, kita lanjut dulu. Terus yang ayat 81, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Nah, karena kesombongan Qarun yang menampilkan harta dan kemewahannya terhadap orang-orang dan tidak mau bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, laku fa khasafna bihi, maka kata Allah kami tenggelamkan dia. Sebenarnya tinggal apa di dia bumi lah, di tabung bumi kok namanya. Ditelan bumi ya, ditabung bumi, ditelan bumi wa bidarihi,
dan juga rumahnya. Jadi kada orangnya aja. Fakhasafna bih, maka kami telankan, jadi al-ardh, jadi oleh bumi Qarun, karena akibat kesombongannya dan karena akibat dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Qarun ini nanti di dalam sejarahnya itu, di dalam Al-Qur'an itu ditelan oleh bumi dan termasuk wabidari, dan termasuk juga rumahnya. Jadi kada Qarunnya saja sekaligus harta-hartanya. Sehingga ini yang sampai sekarang menjadi istilah, karena rumahnya termasuk juga, lalu mencari harta karun. Padahal juga karun ini kan di Mesir kisahnya nih. Ya daerah Syam gitu loh. Tapi karena ada mungkin sampai ke Indonesia kan, tapi tetap saja mencari harta karun. Harta karun menyeberang lautan Pasifik gitu, tetap gitu. Nah, ketika ditelan oleh bumi, termasuknya fama kana lahu min fi'atin yansuruna, tidak ada satu kelompok orang pun yang menolongnya. Jadi walaupun dengan segala kekayaannya itu tidak ada seorang pun yang mampu menolong. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk orang yang ditolong. Nah, terus yang selanjutnya, wa asbahal ladzina tamannaw makanahum bil ams, dan jadilah orang yang dulu berkeinginan seperti ingin menjadi Qarun, pas melihat Qarun ditelan oleh bumi beserta rumahnya, yaqulun, lalu mereka berkata pas sudah melihat kejadian, wa ka'annallah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Jadi di sini sebenarnya, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan siapa yang ditakdirkan untuk mempunyai harta. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Sekiranya Allah juga memberikan harta kepada kami seperti yang diberikan kepada Qarun, maka kata mereka, kami pun juga akan mempunyai nasib seperti Qarun yang ditenggelamkan atau yang ditelan oleh wa kannahu la yuflihul kafirun. Dan benar juga, la yuflihul kafirun, tidaklah beruntung orang-orang yang kafir. Nah, sekarang kita ada beberapa hal yang ingin kita jelaskan. Yang pertama adalah ini istilah sederhana, kalau dikaitkan dengan ayat ini, dengan beberapa ayat ini, ya kalau istilah sekarang kan ada moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu artinya kita mempunyai sikap yang moderat. Moderat itu bukan berarti tidak punya sikap, tetapi adalah kita bersikap di antara dua kubu yang berlebihan. Ada orang yang terlalu ke kanan dalam beragama, yaitu orang, siapa yang terlalu ke kanan beragama itu? Ya misalnya kada tahu di dunia lagi, sembahyang terus misalnya, di masjid aja begana, kada tahu lagi berusaha, anak bini kuciakan di rumah, kada tahu urusan, pokoknya di masjid aja terus kan,
Kayak apakah anak makan, anak minta susu, anak minta belanja itu urusan lagi, bini kan lagi urusan. Pokoknya bamal aja nih spesial di masjid, mengaji, jaga duitnya. Nah orang yang seperti ini terlalu ke kanan. Dan dalam sejarah kita sudah mengenal orang yang seperti ini ditegur oleh Nabi. Karena kata Nabi, keluarga pun punya hak untuk diselesaikan, untuk dipenuhi. Apakah mengaji salah? Ada juga, dia mengaji. Cuma kalau berlebihan juga kan tahu anak bini, itu anak nyaman seorang aja, bini, anak kasihan kan. Padahal seorang sudah kawin. Sudah kawin itu artinya tanggung jawab dengan anak bini, jangan anak nyamannya aja yang sudah minta tanggung jawab, minta nafkahi kadang lagi. Nah ini salah lah. Jadi itu orang yang terlalu ke kanan. Tapi ada juga yang terlalu ke kiri. Ke kiri ini ya atau bamal. Atau bamal sampai yang kada tahu juga, misalnya kan sekali setahun atau 2 kali setahun. Bersahadatkin pas takarnya waktu nikah, jangan ada nikah ada tahu syahadat. Ada juga kayak ini orang terlalu ke kiri ulang. Atau dalam ada juga istilah kalau dari segi pemikiran, kalau terlalu ke kanan ini orang yang seperti khawarij, orang terlalu ke kanan. Orang khawarij ini orang yang hafal Quran. Zaman Nabi itu, di zaman yang terakhir pada masa Khalifah Ali, yang mereka keluar dari grupnya pasukannya Ali ini Khawarij. Khawarij ini bukan orang adalim, bukan orang-orang yang kada tahu di agama. Khawarij di zaman Ali itu adalah orang-orang yang hafal Quran, kada tahu ada kayak hitam-hitam hafal Quran tidak ada. Ini orang hafal Quran. Jadi jangan terlalu kagum juga, biasa aja kan. Karena orang hafal Qurannya, orang zaman Ali tadi kan orang hafal Quran, ada yang Khawarij. Apa yang salah dengan Khawarij? Yang salah dengan Khawarij adalah pemikirannya, hafalnya bujur, pemikirannya salah. Karena waktu itu belum ada ilmu Al-Quran tafsir jurusannya. Ada sekolah ilmu EAT dulu. Ini promosi EAT. Ya karena ketika memahami Al-Quran itu tidak sebatas hanya yang tekstual. Ada mau yang ayatnya yang secara tertera begitu saja, tapi juga harus dibaca ya kontekstualnya seperti apa, yang zahir seperti apa, yang maknawi seperti apa. Ada mau yang terjemahnya saja dipahami, tetapi juga tafsirnya harus dipelajari. Ya termasuk yang kita belajar sekarang itu usaha kita untuk memahami Al-Quran dengan yang sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar terjemahan. Jadi itu yang Khawarij, yang ke kanan. Ada yang terlalu ke kiri, yang terlalu ke kiri itu adalah seperti misalnya orang-orang liberal, terlalu ke kiri juga, pemikirannya terlalu bebas. Yang sekuler juga bagian dari itu. Yang sampai misalnya mengatakan kalau karena liberal itu kan hukum waris itu kan jelas dalam agama. Walid zakari mithlul hadzil unthayain. Yang namanya bagian dari perempuan itu adalah satu bagian dari. Jadi punya laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Jadi kalau ini dapat 1, laki dapat 2. Nah ini hendak diubahnya. Itu katanya tidak adil. Ya kalau nasnya seperti itu ya nggak bisa lagi. Pokoknya sesuaikan dengan nas. Kalaupun nanti akan dibagi itu nanti ada mekanismenya lagi. Nah itu taruh liberal juga. Nah itu dari pemikiran. Nah sekarang yang terkait dengan sederhananya adalah sikap moderasi dalam kehidupan. Moderat dalam kehidupan. Moderat dalam kehidupan itu adalah ya sederhana. Sikap sederhana. Sikap sederhananya adalah ya sikap tidak menampilkan
terlalu mewah, tidak mewah, dan juga tidak terlalu lusuk. Ya biasa-biasa aja gitu. Yang hebat itu kalau orang kaya tapi tampilannya biasa. Ya kalau orang susah tampilannya susah sih biasa. Tapi yang lebih hebat lagi orang susah tampilannya mewah. Ini banyak sekarang nih. Tahu mahasiswa tidak banyak bang main lagunya. Kuitan berumah, tukaran baju 600.000, bermerek-merek halahan pada dosen. Menusuk berpikir aja. HP ada tanggung-tanggung, HP bisa iPhone juga kan, tukarannya. Nah ini kan sudah yang seperti itu. Jadi orang yang sederhana seperti ini. Nah, kaitannya dengan yang di ayat ini, apa kaitannya dengan masalah kesederhanaan? Jadi di ayat ini yang telah kita baca, khususnya terjemahnya tadi, ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikap menampilkan kemewahan yang disombongkan oleh Qarun. Jadi maksud Allah, walaupun sugih juga, walaupun konglomerat seperti apapun, ya biasa aja, kada usah terlalu ditampilkan, ditampaikan. Ya karena kalaupun kada usah ditampaikan, orang tahu aja Qarun sugih. Kada usah misalnya ketika keluar, kalau orang kaya misalnya di tempat kita yang konglomerat, itu kada usah pakai yang apa ya, misalnya kalau keluar pakai Hummer gitu kan. Terus punya mobil bukan 10 tapi 20. Bingung, begitu harinya bingung, hari ini mobil ini, sampai sebulan hari tak ulang mobil. 30 hari hanya tak ulang mobil sebutiknya. Tiap hari sebuah mobil. Sehingga yang parkir aja masih 30-40 mobil, kan ada yang seperti itu. Nah yang seperti ini tidak dibolehkan oleh Allah. Ya tidak usah ditampilkan kemewahan itu. Termasuk juga kalau perempuan, nih mohon maaf nih perempuan, ini bukan bias gender lah. Ini bias gender, binian aja kita bayangkan. Karena memang perempuan ini suka keindahan ya, suka menampilkan kemewahan atau perhiasan. Nah sering juga ada ibu-ibu acil-acil gitu kan, itu sekali begalang tuh kayak toko emas berjalan, toko emas berjalan ada ini. Untuk sini berjilbab jangan ada, bisa antiknya tak kasih ini kan. Cuma kalau apa bilang kayaknya pulang lagi. Nah yang seperti ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berjalan. Karena yang seperti ini akan menyebabkan orang punya hati orang akan terganggu. Ya contoh saja di ayat sini kan. Karena tidak semua orang itu punya hati yang sama, yang baik seperti yang orang yang kedua. Kelompok yang pertama kata, oh jangan kayak si itu lah, nyamannya sugih, banyak besi harta 1 kilo 2 kilo dilihat-lihat di awak si itu. Sehingga yang terjadi apa? Orang itu tidak bersyukur dengan keadaannya masing-masing. Coba kalau dia biasa-biasa saja, maka orang tidak akan pernah iri terhadap kenikmatan orang yang lain. Biarkan kita kaya dengan kekayaan kita, tapi kaya itu digunakan untuk sesuatu yang baik, disumbangkan. Ya kalau kayanya ditampilkan begitu saja tapi tidak menyumbang, ya sia-sia juga. Apakah mau kasusnya seperti Qarun ditelan oleh bumi? Kan tidak. Jadi ini yang diinginkan. Jadi kalaupun kaya, kalau miskin nggak ada nih disinggung. Tapi yang kaya, kalau miskin tampilan biasa ya biasa.
Tapi yang diinginkan oleh Allah kalau nanti kalian menjadi orang kaya, ini kan kalian baik sekarang ini karena orang tua aja semuanya kan. Ya bahkan kendaraan karena orang tua aja masih. Ada yang tukar kendaraan seorang kan belum begitu. Nah nanti kalau kalian nanti menjadi kaya, ya biasa-biasa saja. Tidak usah ditampilkan begitu rupa di hadapan orang banyak, karena tidak semua orang itu punya hati yang sama, yang bisa menerima perbedaan. Kalau orang kaya misalnya, oh biasa aja kaya, itu bagi orang yang punya hati yang baik. Tapi bagi yang tidak baik, maka dia akan iri. Kalau iri saja nggak ada masalah. Yang kasihan apa? Kalau dia minta dengan suaminya untuk memberikan seperti yang dipunyai oleh tetangganya, itu kan bahaya tuh. Tetangga sumbalah nomor kulkas terbaru yang 4 pintu. Di rumah ini sepintuannya nang di sebelah ini pas akan bimbingan misalnya entah hilian juga minta lawan lakinya, bah sekali boleh tukarakan mulut kulkas nang 5 pintu supaya kada kalah lawan nang sebelah. Ya kalau laki misalnya punya kemampuan tidak masalah, kalau tidak punya, apa yang terjadi? Paling kurang lakinya sakit kepala karena duit kan ada. Sakit kepala syukur, sakit kepala aja. Tapi kalau ada keinginan jalan pintas, maka yang terjadi apa? Ya macam-macam kan. Yang di kantor bisa jadi korupsi. Kalau yang tidak kerja kantor bisa maling. Itu yang terjadi. Nah jadi, dan ini banyak terjadi ya, banyak terjadi dalam kehidupan. Saya banyak dengar cerita orang lelaki yang baik tapi dia tidak menjadi karena istrinya yang terlalu yang seperti ini. Makanya kesuksesan laki-laki itu di belakangnya adalah perempuan yang hebat. Tapi kalau perempuannya ada hebat, maka yang laki-laki pun ada hebat juga. Maka cari perempuan yang hebat. Nah, jadi ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala secara inti, secara substansi dari beberapa ayat ini, dari ayat 79 sampai 82. Jadi kalaupun punya kekayaan, ya tidak usah ditampilkan, tidak usah dinampakkan terlalu begitu saja. Yang penting itu adalah yang diinginkan oleh ayat yang lain itu nanti harus bersedekah. Nah kalau kita baca di ayat sebelumnya atau di tafsir, itu kekayaan Qarun ini luar biasa. Sehingga bayangan kekayaan itu adalah seperti Qarun. Qarun ini kalau kalian tahu bahwasanya ini sepupu sekali lawan Nabi Musa. Ada tahun agung. Jadi Qarun ini kalau dalam tafsir di At-Tabari, Ibnu Katsir juga baca karena Ibnu Katsir ini juga mengambil dari At-Tabari. Itu kan Qarun bin Yashar atau Yashur, macam-macam sebenarnya, ada Yashur bin Kahis. Kalau Nabi Musa, Musa bin Imran bin Kahis. Jadi kuitan Bani Sanak, artinya sapopo sekali. Dalam riwayat Qarun ini dia termasuk orang yang paling baik suaranya ketika membaca Taurat. Istilah kita termasuk qari juga, qarinya Taurat. Termasuk yang paling baik, tetapi dia diberikan harta kekayaan. Sayangnya dengan harta kekayaan dia menjadi sombong.
Walaupun dulunya termasuk dari orang yang mengikuti Nabi Musa. Ingin tahu kekayaannya si Qarun? Di sini disebutkan di ayat 76. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah bil quwwah id qala qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Nah, di sini disebutkan sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim dan kami telah memberikan kepada perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Kunci dari harta perbendaharaannya itu kan ngalih diangkat kuncinya aja, kada usah patinya. Namun kuncinya aja ngalih diangkat, apalagi patinya. Itu semacam permisalan untuk menggambarkan betapa kayanya Qarun. Kuncinya aja ngalih. Ibarat kita tuh kalau sekarang tuh dompet ini tuh hibak lawan ATM. Cuma ada juga, dan banyak juga bisa ATM-nya aja deh juga. ATM bapak di sini ada juga. Jadi ini ATM yang jual besi itu. Jadi kuncinya saja itu disebutkan dalam tafsir itu dibawa oleh situna baglan, dibawa oleh 60 hewan bagal. Bagal itu antara kuda dan keledai, apa nama binatangnya? Pokoknya antara dua itulah. Keledai kan agak halus, cuma kuda lebih terlalu besar. Cuma di antaranya itu 60 nama buah kuncinya saja. Nah, kayak pasuknya kunci 60. Ibarat kita tuh kalau di sini mungkin kalau sebelum motor, jangan sebelum motor misalnya. 60 sebelum motor khusus membawa kuncinya aja. Nah, ini kan terbayang betapa sugihnya. Amun sugih wadah kita ada. Kalau lagi membawa kunci yang besar itu kan ada. Ini betapa kayanya seorang Qarun, sehingga orang berkeinginan seperti Qarun tersebut. Nah terus, yang ingin saya sampaikan juga di ayat ini, di ayat yang lain, di ayat 77 sebelum yang kita baca tadi, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini anjuran kepada kita semuanya, khususnya yang punya harta. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Apa artinya? Dan carilah ad-daral akhirah. Kalau kita dahulukan nih. Kalau ayatnya kan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Cuma supaya nyaman, maf'ulnya kita majukan dia. Dan carilah akhirat, negeri akhirat dengan sesuatu yang telah diberikan kepada kamu. Wabtaghi ad-daral akhirah fima ataakallah. Dan carilah negeri akhirat dengan sesuatu yang telah Allah berikan, atau dengan sesuatu yang telah Allah limpahkan, telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Bagi orang yang kaya, maka kekayaan yang dia punya itu ditujukan bagaimana dia bisa memperoleh negeri akhirat, supaya dia bisa beruntung di negeri akhiratnya.
dengan kekayaan. Jadi bukan lalu dengan kekayaannya dia menjadi sombong, bukan dengan kekayaannya dia lalu misalnya berbuat zalim kepada orang lain, bukan dengan kesombongannya lalu dia menjadi menzalimi orang-orang yang lain, tidak seperti itu. Tetapi yang diinginkan dengan kekayaannya itu bagaimana dia bisa menjadi nyaman nanti hidup di akhirat. Ya nyaman itu ya kalau orang sugih ya bersedekah yang sebanyak-banyaknya, itu yang diinginkan. Jadi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Tetapi jangan juga kalian lupa dengan bagianmu di dunia. Ya istilahnya ditinggali juga, biasa hidup di dunia. Misalnya kita berisi harta 1 juta, itu jangan sebenarnya 1 juta dijulung. Sumpah akan misalnya yakin aja kena esok dapat, ya Allah memberi. Ya kalau Anda yakin betul nggak jadi masalah. Tapi kalau di ayat ini itu silahkan, kalaupun misalnya mau nyumbang ya silahkan sumbang dengan yang 1 juta tadi. Mungkin Anda mau nyumbang 500.000, 500.000-nya gasan kepentingan dia, silahkan. Yang 500 untuk kepentingan akhirat, karena ketika 500 itu kan nanti sebenarnya juga akan menjadi bagian kita di akhirat kan, dan itulah yang kekal kan. Tetapi yang 500.000 ini juga menjadi penting bagi kita karena kita hidup di dunia. Di dunia ini kan perlu duit juga. Anda makan pakai duit. Yang jelas ada mungkin makan duit ya. Kalau makan perlu duit. Kawarung ada kawan gua modal, minta aja kan ada mungkin cepat juga. Anda berjalan perlu duit. Naik taksi perlu duit. Jadi itu ada yang disisakan. Terus perintah Allah di sini juga wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepada engkau. Nah ini perintah yang luar biasa. Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Apa maksudnya nih? Ini kandungannya sangat mendalam gitu ya. Dan kalau kita renungi, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Allah berbuat baik kepada kita. Apakah Allah berbuat baik hanya ketika kita sedang taat? Atau kita lagi berbaikannya, lagi kita saleh-salehnya, lagi taatannya, Allah di situ saja memberi nikmat, berbuat baik kepada kita? Apakah di saat itu aja Allah yang berbuat baik? Tidak kan? Saat kita banyak maksiat pun Allah juga berbuat baik. Saat kita kada baik, Allah juga tetap berbuat baik. Ini yang sebenarnya maksud dari ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kita. Inilah kali masih kita gaul. Atau yang dalam bahasa yang lain, Nabi itu kan, kata Nabi dalam hadis yang wa ahsin liman asa'aka, dan berbuat baiklah kepada orang yang telah menjahati kamu. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Itu namanya balas budi. Orang memberi kita misalnya tiap bulan 100.000, pasti kita hormat konsiden kan. Nah, tiap bulan 100.000 wajar aja. Atau tiap hari raya memberi kita terus misalnya apa. Nah yang hebat itu kalau orang sudah menampar kita tetap tak boleh. Ini nambaran wa ahsin liman asa'aka.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah terhadap orang lain seperti Allah berbuat baik kepada kalian. Kita ini kan dalam kehidupan banyak kedebeknya, ya baik atau imbang lah. Dalam sehari itu kan ada kedebeknya, tapi Allah tetap aja memberi kita kan, memberi rezeki. Nah seperti itu dia yang diinginkan. Kalau dalam bahasa Jalaluddin Ar-Rumi, jadi Jalaluddin Ar-Rumi ini beliau kan terkenal dengan pesan-pesan cintanya. Jadi kata Jalaluddin Ar-Rumi, dalam hal cinta, ketika dalam hal ketulusan, misalnya wahai para pencinta, kata Jalaluddin, wahai para pencinta, dalam hal ketulusan dan kebaikan, jadilah seperti matahari. Apa maksudnya? Dalam hal ketulusan jadilah dan kebaikan, jadilah seperti matahari. Apakah matahari pernah memilih kasih terhadap orang yang disinarinya? Apakah matahari pernah memilih ketika dia akan menyinari hanya orang-orang muslim saja? Apakah matahari pernah memilih sinarnya hanya kepada orang alim saja? Apakah matahari pernah memilih sinarnya hanya diberikan kepada orang-orang yang putih saja? Kan kadang matahari tetap memberikan sinarnya kepada siapapun yang berada di atas bumi. Kalau dalam rumah lain pulang kita maksudnya. Kadang-kadang sinar matahari itu. Asal keluar rumah ada sinar matahari. Baik kafir kah, baik muslim kah, baik sugih kah, baik orang alim kah, baik orang miskin kah, baik orang sugih kah, sama aja. Kalau misalnya orang sugih talabih sinar mataharinya tadi itu sama aja. Malah orang sugih tetap-tetap sinar matahari. Banyak orang susah tetap sinar matahari. Nah jadi ini yang dimaksud oleh Jalaluddin Rumi, dalam hal ketulusan jadilah seperti matahari yang tidak pernah pilih kasih. Itu juga. Nah jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Artinya dalam memberikan perbuatan baik, kita pun juga jangan sampai seperti ini ada orang, ini orang kafir, ini orang non muslim, ada hak menjual apapun, ini tidak juga. Dia berikan saja, tidak jadi masalah juga. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah. Allah kan tidak pernah memberikan, tidak memberi rezeki kepada orang yang kafir, tapi diberikan kan. Rezeki juga diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah ini yang diantara yang ingin disebutkan. Lalu kata Allah, wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah jadi yang kaitannya dengan hidup sederhana adalah inti dari ayat yang telah kita baca, artinya jangan sampai berlebih-lebihan. Walaupun kita sudah mempunyai banyak kelebihan. Bahkan di dalam kitab tafsir itu disebutkan, kenapa Qarun ini disebut berlebih-lebihan lalu dia sombong, itu kalau dia berjalan, itu kainnya itu berlebihan bisa sejengkal. Jadi berlebihan sejengkal. Jadi kalau kain bebinian itu, para gamis lelaki ya apa gamis ya, supaya dipadakan suki sejengkal bertambah. Jadi berbairan tentang kain. Ada yang memadahkan bahwa ini berlebihan kain.
Lalu apa yang salah di situ? Yang salah adalah keinginan dia untuk menjadi sombong, menampilkan bahwa ini aku sugih, aku kaya, kainku berlebihan. Nah karenanya yang terkait dengan masalah pakaian juga, karena kalian yang masih seperti itu, maka yang terkait dengan pakaian ini yang paling pokok adalah ya biasa-biasa saja gitu loh. Apa yang enak bagi kita, tidak usah berlebih-lebihan, tidak usah terlalu mengikuti tren zaman. Ya apa saja yang enak bagi kalian kan gitu aja. Ya kalau itu zaman ini kada habis-habisnya, ini kita mau beli pulang. Ini kan tahun 2020, kita mau beli ala tahun 80-an. Sama aja kita itu. Kita ala 70-an, ala 90-an mau beli gitu. Ini dibunguli orang aja. Jadi apa yang enak bagi kita? Oke, saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan kandungan yang ada di beberapa ayat ini. Yang ini memberitakan sebenarnya tentang peristiwa Qarun, yang dia dengan kekayaannya dia sombong, dia menampilkan kekayaannya kepada orang lain untuk supaya orang lain menjadi iri. Nah, kalaupun artinya ini menjadi pelajaran bagi kita, kalaupun nanti kita menjadi kaya itu menjadi biasa-biasa saja. Tidak usah ditampilkan begitu rupa karena ini akan menjadikan hati orang menjadi iri. Kalau sudah iri, nanti takutnya itu akan berakibat yang lain seperti yang telah saya jelaskan. Demikian, silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih pada Ustaz yang telah memberikan ceramah pada pagi hari ini. Kemudian sesi tanya jawab, dipersilakan kepada para peserta yang ingin bertanya, mohon sebutkan nama dan silakan angkat tangan. Pada para peserta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Di sini saya ingin bertanya, kenapa kan peristiwa Qarun itu di zaman sekarang banyak kan ya? Jadi kenapa Allah itu tidak mengazab orang-orang yang seperti Qarun di zaman sekarang? Padahal kan dari segi peristiwa itu sama. Terima kasih. Yang akan digabung atau ini dipersilakan kepada yang ingin bertanya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Aryani Ulfa. Di sini izin bertanya, Ustadz. Tadi Pian menyebutkan bahwasanya orang yang berlebihan seperti acil-acil atau ibu-ibu yang bawa emas seperti toko berjalan itu bukanlah gaya hidup yang baik. Bagaimana tanggapannya ketika beliau itu berdalih bahwa aku punya harta, maka aku bawa untuk dibawa ke kajian-kajian supaya nanti jadi saksi bendanya ini karena aku punya, ya udah aku pakai. Nah, kira-kira apakah dalih itu bisa dibenarkan, Ustaz, dan gimana sih tanggapannya kita sebagai orang yang melihat itu? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih atas dua pertanyaannya. Yang dari kedua dulu ya, supaya saya ingat karena yang terakhir, yang pertama agak mudah. Jadi kalau alasannya tadi supaya misalnya tadi emas tadi ya, yang kalung-kalung yang bawa ke pengajian, ke majelis taklim supaya nanti menjadi saksi bahwasanya dia berbuat baik gitu ya.
dibawa ke majelis taklim, itu kurang tepat juga dengan pemikiran seperti itu. Yang pertama adalah di tengah umum, ini kan sama kasusnya seperti Qarun tadi. Di tengah umum ini kan macam-macam orang. Ada orang yang pemikirannya baik gitu ya. Jadi ketika melihat seperti apapun orang, dia tidak silau, dia biasa saja orang. Karena dia sudah punya kacamata ribannya kan. Jadi dia tidak silau dengan seperti apapun orang. Hendak orang berpakaian kayak apapun, jilbabnya kayak apapun, jenis bajunya kayak apapun, ada orang memang seperti yang dia sebutkan tadi kan. Ya biasa saja itu, ya punya pahala Allah itu katanya lebih baik daripada itu. Ada orang seperti itu, tapi apakah kita yakin dari sekian misalnya kalau ibu-ibu 200 orang itu, apakah 200 orang itu sama dengan yang satu orang itu? 2 orang. Pasti ada yang iri. 200 itu saya yakin mungkin setengahnya ada yang iri. Nah yang iri ini yang kita nanti akan menyebabkan orang menjadi salah. Ini macam-macam pemikiran orang yang salah, orang-orang iri tadi nah. Ini macam-macam. Itu dia paling amas aja, amas sapuhan. Gitu. Akhirnya orang menjadi dosa kan. Dengan yang apa kita pakai lalu orang menjadi iri itu akhirnya menyabati kita. Sehingga apa yang kita pakai orang menjadi berdosa. Ini paling amas sapuhan gitu ya. Ini ada yang itu paling amas hijaban ya. Ini macam-macam. Itu paling amas abah mamanya ya, macam-macam ini sampai orang. Atau dia udah aja ya kecelakaan gini aja. Kan macam-macam doanya tuh. Udah habis ini dirempok ya. Ada nama itu tuh. Ini manusia tuh ada nama nama itu kan. Ada yang ketujuh orang supaya celaka ada yang diantaranya macam-macam. Ada yang udah menyampaikan terus. Ada juga nama itu orangnya kan macam-macam. Nah yang kita waspadai supaya orang jangan sampai terjatuh dalam dosa dengan apa yang kita pakai. Ya karena tidak sama tadi. Termasuk yang tidak diinginkan adalah tadi kalau jangan-jangan yang ibu-ibu sebelahnya itu lalu iri untuk bisa sama dengan yang dipakai oleh ibu yang satu tadi. Sehingga ketika sampai ke rumah lawan lakinya betagih minta tukarakan amas nang 1 kilo juga. Kan dipakai itu kan saom 1 kilo akhirnya. Kalau 1 kilo 2-3 gram gitu sudah manggah laki kan. Kita 1 kilo. Nah sehingga nanti kalau laki-laki nang ada kuat bisa jadi dia akan berbuat jahat. Siapa yang salah? Gara-gara kita. Jadi menjaga hati orang supaya tetap menjadi baik. Karena kalau kita berpakaian yang macam-macam lalu orang hendak ini kita hendak. Ini kita kan tahu aja kawan-kawan ini bila kita pakai ini pasti pahiriannya. Pastinya bercari kita betagi. Nah itu yang perlu kita jaga. Yang kedua, kalaupun alasannya misalnya karena harta itu dia bisa menjadi saksi terhadap dia di akhirat nanti, bolehkan pandir sumbangan harta yang tadi. Bangsa ini misalnya kan, misalnya ini saon misalnya 5 on yang di sini, kan misalnya kalau adanya gelang genal tuh, sabuting 5 on 1 kilo tangan 2 kali. Wanilah karena menjadi saksi supaya kita di akhirat dengan amasnya itu kita menjadi sedekah terhadap sekolahan misalnya kan. Sumbangkan 5 on anak jadi saksi kalau. Nah kalau ingin jadi saksi sumbangan sekalian tuh jadi saksi. Kalau yang kita bawa ke majelis syara itu saksinya kita hanya sebagai pernah ke majelis taklim aja. Jangan-jangan yang itu malah menjadi sebab dosa kita. Ya kalau kita sumbangkan 5 on tadi itu kalau sekolahan jadi 5 on. Nang panitia
minta dana masjid yang di pinggir jalan Jujung 5 on, aku ciak buahnya. Berapa 5 on tuh ini? Sakon aja adalah bisa 150 juta sakon. 5 on apa 400 juta? Sebulan parah ya buahnya minta di jalanan. Itu bukan 600 juta. Nah itu menjadi saksi terhadap harta amasnya itu nanti di akhirat. Karena dia gunakan untuk kebaikan. Ya. Kalau hanya sekadar sampai di majelis salim itu biasa-biasa aja. Nah jadi itu bisa disampaikan. Jadi cuma yang paling pokok tadi adalah supaya jangan hati orang terganggu gara-gara tampilan kita. Terus yang kedua pertanyaannya adalah kenapa ada di telan oleh bumi juga seperti karung, padahal yang sekarang tuh banyak seperti karung juga. Jadi memang Allah memberitakan karung ini kita jangan sampai menjadi karung-karung berikutnya. Karena nanti akan, kenapa karung bisa seperti itu, bisa jatuh, ya karena berbuat zalim. Ketika dia berbuat zalim, lalu dia diazab. Nah, lalu pertanyaan kenapa tidak dilakukan seperti itu? Nah, dalam satu ayat disebutkan bahwasanya inilah diantara kelebihan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah azabnya diakhirkan. Jadi kalau dulu ketika dia berbuat salah itu kontan dibalasnya. Umat Nabi Lut ketika berbuat salah langsung diazab. Nabi Nuh umat beliau berbuat salah langsung diazab. Karun berbuat salah langsung diazab. Tapi umat Nabi Muhammad tidak semuanya. Memang ada yang diazab langsung, tapi ada juga yang nanti belakangan. Nah ini disebutkan ini bagian dari kelebihan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagai balasan terhadap karena kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka ya kita harus banyak-banyak bersalawat. Ya karena berkat sidin, lalu kita ini azab itu banyak ditanggungkan. Cuma bahaya juga. Bahayanya ini kalau ditanggungkan, kalau pada ingat seorang banyak dosa, kalau ditanggung langsung tuh nyaman ketahuan, cuma sakit bang langsung. Cuma tahu salah seorang, kalau ini kan bisa jadi kan ada tahu salah. Cuma takutannya kalau karena lanjuran, saya istidraj sampai tuntung sul khatimah yang naudzubillah. Mengapa ditagur? Ya ada langsung diajak coba ditagur biasa-biasa aja kan. Ditagur tahu kita tahu. Nah itu ya kalau seperti karun sih banyak ya. Apalagi seperti sekarang banyak email lebih hebat dari karun saya kira sekarang. Karena kalau karun itu kan di jalan biasa aja kan. Kalau di medsos, jadi medianya sudah lebih hebat daripada karun. Bisa di Facebook, bisa di WA, bisa di status, bisa di Instagram, di mana-mana sudah pamer kan dengan apa yang dia punya, kira baju sedikit haram misalnya, jilbab atau lakian kopiah apa misalnya mereknya. Sepeda motor hanya tukar. Nah ini kan sudah memamerkan. Takutnya tadi ya biasa-biasa saja, kalau kita punya biasa aja, jangan terlalu dipamerkan. Oke, ada lagi yang lain? Ya silakan. Mohon sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuh, biasa dipanggil Ahmad. Izin bertanya Ustaz, untuk permasalahan hidup sederhana dalam rangka bersyukur.
Nah, jadi kan dalam Islam itu kan diajarkan kita untuk berpakaian yang rapi, yang bersih dan sebagainya. Nah, bagaimana apakah ini termasuk hidup sederhana dalam rangka bersyukur, misalkan mempunyai kelebihan uang banyak misalkan, lalu dia membeli pakaian yang mungkin harganya tuh lebih dari 1 juta bahkan puluhan juta, itu dipakainya untuk apa? Untuk menampilkan aja, menunjukkan rasa syukurnya. Terus bagaimana tuh misalkan ada orang lain tuh menggunjing dia atau mengatakan hal yang tidak baik tuh, nah padahal kan niatnya tuh untuk itu aja, memang senang berpakaian yang rapi, bagus, lain sebagainya. Nah, apakah itu termasuk hidup sederhana itu? Nah, lalu jikalau itu tidak termasuk hidup sederhana, bagaimana itu? Kan ada orang jual baju sarung yang mahal-mahal itu, nah kan kalau nggak ada yang beli tuh gimana tuh, maksudnya hukum jualnya tuh? Nah, kan adanya orang jual tuh untuk adanya sekiranya dibeli dan dipakai. Nah, adapun ada yang membeli memakai tetapi dia niatnya untuk bersyukur tadi kan, dan suka berpakaian-pakaian yang bagus. Nah, lalu ketika dia mengenakan tetap ada yang menggunjing dia tuh, nah apakah dia termasuk orang yang menjadikan orang lain itu berdosa, maksudnya gitu? Ya. Jadi ada lagi kan yang tangan itu ya. Nah, ini kalau misalnya bagi orang kaya, orang kaya, nah bagi yang maksudnya di sini adalah jangan berlebih-lebihan. Jadi ketika bagi orang kaya kalau memakai yang, kalau orang miskin beda gitu ya. Kalau bagi orang kaya, ya baju itu biasa-biasa aja. Kalau misalnya yang 1 juta, 2 juta itu biasa kan. Bahkan yang 5 juta juga biasa aja. Yang kayak baju kemarin saya lihat katanya yang polisi itu, yang siapa yang Kapolda kita sekarang itu baju putihnya saja itu 5 juta. Kan aneh yang Kapolda kita sekarang itu, yang baju putihnya nggak tahu mungkin ada apanya, baju putihnya kan jadi 5 juta. Bingung 5 juta. Saya dulu ketika di Jakarta itu ke mall yang ada di Blok M dulu itu, lihat sepatu karena masih kuliah, lihat sepatu itu yang 5 juta aja bingung. Sepatu 5 juta, 5 juta sepatu. Jadi orang kalau ada salah nol kan. Itu 1 juta, 5 juta. Apanya yang bagusnya dilihat juga kayak ini, jangan 5 juta. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah jangan berlebih-lebihan itu kalau bagi orang kaya misalnya. Nah, yang di situ ya sebenarnya dia tidak berlebih-lebihan, tapi yang pokok adalah niatnya harus jelas, niatnya harus kuat. Jangan sampai tujuannya ingin menyombongkan. Jangan sampai menyombongkan. Jadi kita kan masalah hati ya, masalah hati. Dan hati ini memang susah untuk dilihat oleh siapapun. Dan kita harus kuat dengan hati kita. Memang tujuannya misalnya ya untuk tadi misalnya kayak ke masjid untuk lillahi ta'ala, misalnya masjid ya silahkan gitu. Karena itu bagian dari nikmat. Tapi itu harus kuat. Jangan sampai niatnya berubah untuk kesombongan. Dan memang ini agak berat. Kira-kira nih kita memakai sepeda motor aja nggak ada, kalau kita sepeda motor haram tuh ada kita perasaan hati sedikit nih. Wah, sepeda motor haram kalah di sebelah. Itu pasti ada. Nah, apakah kita siap dengan itu? Ya kalau misalnya untuk membagikan nikmat Allah ya oke. Tujuannya itu oke, tidak jadi masalah. Jadi jangan sampai hati itu berubah. Ketika memang untuk lillah, maka lillah. Coba apakah kita bisa sampai lillah itu keterusan? Jadi kalau memang kita siap, kuat ya silakan. Karena bagi orang kaya kan tidak mungkin juga harus pakaian yang seperti orang susah, kan ada juga.
Lalu misalnya pakaian lusuh, ya tidak juga. Ya pakailah seperti dengan status dia. Ketika dia kaya, misalnya ya biasa saja. Misalnya pakaian 1 juta, 2 juta, tidak jadi masalah. Cuma jangan sampai lalu dengan itu dia menyombongkan. Dan juga jangan sampai yang di sebelahnya itu lalu menjadi hatinya rusak. Supaya jangan rusak apa? Ya banyak sedekah lawan di samping. Ya pasti baik orang. Kalau misalnya kita hanya bisa menyombongkan kelebihan kita, kemewahan kita, dan tidak menyumbangkan kepada yang di samping kita, itu biasanya orang akan nyinyir, istilahnya kan, akan nyinyir, akan macam-macam menyembah kita ini karena tidak pernah dikasih sumbangan. Nah itu sikap yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan masalah industri ya, yang namanya orang dagang nih. Jadi orang yang tadi itu ya memang kelasnya dia tujukan kepada orang-orang kaya. Jadi kelasnya memang untuk orang-orang kaya yang dipakai untuk orang-orang kaya. Nah pakaian itu ya pakai saja di tempat yang memang kelasnya kelas orang kaya. Ya kalau kita suka misalnya kalau 1 juta pakai di kelasnya 1 juta juga. Misalnya nyaman, ada dan bisa hitamnya. Tapi kalau pakaian 1 juta dipakai di tengah patuh pakaian partai, ini ada yang nambah baju ya bajunya baju partai ya dipakai tujuan bagian maksudnya kan. Ini karena pas musim partai nih tahun 2028 ini kan rame kan baju partai keluaran itu banyak dipakai nang gratisan kan. Kita pakai masa kita itu kehiri kita orang. Tapi kalau kita memakai di tengah orang yang sugi-sugi, maka itu juga patut dipakai di situ. Ya sesuai karena makamnya itu. Dan jawaban terhadap orang yang kadang kalau kita berpakaian di tengah orang seperti itu, ya jangan nanti orang akan meremehkan kita. Supaya yang meremehkan maka dipakai yang baik juga. Supaya orang sampai meremehkan di tengah orang yang kaya. Ya kalau yang tadi memang itu ada industri yang memang ditujukan di kalangan elit, di kalangan orang-orang yang kaya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Jadi yang perlu diingat bahwasanya walaupun kita nanti menjadi kaya, tidak berlebih-lebihannya adalah jangan lalu di tengah orang itu kita bersikap lebih-lebihan. Ya berpakaianlah sewajarnya itu kalau kita memang mampu misalnya yang 2 juta yang tidak 2 juta, tapi itu jangan terlalu berlebihan di tengah orang mencolok. Kalau orang tengah orang miskin jangan kita terlalu mencolok di tengah mereka. Ya bisa saja kan kadang ada baju yang itu kayaknya baju biasa padahal 2-3 juta tapi bajunya tapi kelihatan mencoloknya kan ada baju yang sebenarnya biasa dilihat itu biasanya larang. Nah pakainya kayak itu padahal larang kan. Kalau di dalam bahasa tafsir disebutkan, saya baca tafsirnya, jadi kenapa Qarun ini dikatakan dia sombong dengan pakaiannya, keluar dengan segala kemewahannya, karena yang dia pakai itu dengan pakaian yang berwarna thiyabu hamrin. Jadi pakaian yang berwarna merah mencolok. Merah itu kan mencolok gitu ya. Kita ini jarang pakai warna habang kan. Karena kalau habang itu biasanya orangnya memang berani beda. Mencolok, ya boleh mencolok, boleh berbeda. Nah artinya apa? Jadi ketika kita memakai sesuatu supaya orang itu kada terlalu melihat kita, ya kita pakai yang biasa saja. Jangan yang seorang di tengah yang terlalu susah kita terlalu mewah, itu jangan gitu. Tapi kalau di tengah yang kalang orang mewah, ya biasanya kita pakai yang mewah juga. Itu
Tapi tadi harus diingat tujuannya adalah lillah. Nah ini yang perlu dinampilkan. Nah ini yang perlu kita berusaha, ya ilmunya itu memang harus betul-betul dipelajari terkait dengan ilmu kemewahan ini. Jadi orang sugih itu belajar ilmu sugih juga. Orang miskin belajar ilmu miskin, orang sugih belajar ilmu sugih. Kayak apa kita menjadi sugih itu harus dipelajari. Bagaimana misalnya kalau sugih jangan sampai terlalu pamer seperti apa supaya jangan sampai menyakiti tetangganya, itu yang perlu dipelajari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, saya kira kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian dan tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu bagi kita semua, dan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Musta'in sallallahu alaihi wasallam amin ya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi اللهم فاعلم ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهم المجيد والمرسلين وفهم الدارين المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baiklah, pemikiran doa tadi berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.